Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Genanisa. Nama saya Azhara Kalina Putri. Saya Uza Putri Zirahila. Saya Carol Mujida. Saya Andika Badridi Citra. Pak Ari sendiri, Pak Ari itu lahir di Kabupaten Kudus. Yang pertama untuk S1, Pak Ari menempuh pendidikan di jurusan Politik dan Kewarganegaraan dengan prodi PPKN. Alhamdulillah telah selesai dalam waktu 4 tahun. Kemudian yang berikutnya untuk S2, Pak Ari juga menyelesaikannya di Kota Semarang, tetapi kali ini di Universitas Diponegoro. Pak Ari mengambil jurusan Magister Ilmu Politik dan selesai 2 tahun. Pak Ari masuk kuliah itu tahun 2010, lulusnya tahun 2014. Jadi kurang lebih kuliahnya memakan waktu 4 tahun. Ingat Pak Ari, setelah lulus, tidak berselang lama, Pak Ari mengikuti proses seleksi untuk mendaftar sebagai guru di SMA Islam Al Azhar 14. Dan sekitar 3-4 bulan setelah itu Pak Ari dinyatakan diterima. Yang pertama tentu Pak Ari menyukai tulis-menulis ini tidak secara instan ya, tidak secara instan. Artinya ada prosesnya. Yang pertama Pak Ari tidak terlalu suka menulis awalnya. Jadi Pak Ari itu lebih senang membaca. Jadi Pak Ari suka membaca. Itu sampai kira-kira di SMA Pak Ari suka membaca. Dulu waktu SMP dan SMA Pak Ari memang beberapa kali ketika istirahat nongkrongnya di perpustakaan untuk baca buku ya kan. Nah waktu kuliah Pak Ari mulai menyadari ketika Pak Ari hanya suka membaca, ilmu yang Pak Ari dapatkan hanya untuk diri Pak Ari sendiri nih, ya kan? Karena kalau kita membaca yang dapat manfaatnya kan diri kita saja. Pak Ari kemudian terpanggil ya, tergerak hati Pak Ari. Apalagi waktu itu Pak Ari juga kuliah di jurusan kependidikan. Mengapa tidak menulis? Supaya yang Pak Ari baca itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Pak Ari menuangkan gagasan Pak Ari, kan seperti itu. Dan juga ada sebuah kutipan yang selalu Pak Ari ingat baik-baik adalah, orang boleh pintar setinggi langit, tetapi kalau dia tidak menulis, dia akan hilang ditelan oleh sejarah. Tulisan Pak Ari yang pertama kali dimuat sampai sekarang Pak Ari masih ingat. Jadi Pak Ari itu mulai menulis di rubrik namanya itu kalau tidak salah adalah Kompas Kampus. Jadi itu rubrik yang terbitkan oleh koran Kompas, ada di salah satu halamannya, namanya itu Kompas Kampus. Nah Pak Ari menulis tuh, judul artikelnya juga Pak Ari masih ingat karena menjadi memori jangka panjang bagi Pak Ari ya, melekat terus. Judul artikelnya itu Sukarelawan TPS. Jadi Pak Ari ingat, Pak Ari nggak dapat uang dari situ, tetapi Pak Ari dapat 1 kaos, 1 jaket. Wah itu Pak Ari pakai kaos sama jaket itu terus, karena seneng ya kan, jadi suatu kebanggaan. Baru setelah itu akhirnya ada tulisan-tulisan Pak Ari di media massa lain yang dimuat gitu ya. Ya, kalau ikut perlombaan menulis Pak Ari sering ya ikut ya dulu, terutama ketika di kampus ya. Karena waktu SMA kan Pak Ari masih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca saja dan berorganisasi. Kalau di kampus Pak Ari aktif ikut berbagai lomba, terutama esai ya. Esai itu Pak Ari pernah jadi juara 1 lomba penulisan esai politik di MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNES. Kemudian yang berikutnya juga jadi juara 1 lomba penulisan esai di Visipol UGM yang diadakan oleh Departemen Politik Pemerintahan UGM. Terus Pak Ari juga pernah jadi juara 1 lomba esai di Undip yang diadakan oleh Lembaga Pers Fakultas Hukum Undip, dan di banyak perlombaan lain sih sebenarnya. Yang namanya menulis, karena ini proses berpikir juga, pasti tidak mudah ya, pasti tidak mudah. Artinya ada kalanya Pak Ari itu menjumpai kejumutan atau boleh dibilang deadlock ya. Jadi Pak Ari menulis tuh sampai bingung, waduh ini mau nulis apa lagi ya. Tapi Pak Ari punya beberapa tips ya, sesuai pengalaman Pak Ari yang Pak Ari lakukan. Pertama misalnya, kalau Pak Ari menjumpai deadlock, ya Pak Ari kadang paksakan saja. Karena untuk memulai menulis itu kuncinya cuma 1 kok, ya menulis. Jadi jangan berpikir nanti menulis itu hasilnya buruk, kurang bagus, wajar. Ini sama seperti kalau kita tonton ya, reactionnya YouTuber-YouTuber sekarang, kalau mereka reaction video mereka dulu kan malu tuh.
saya malu nih lihat video saya zaman dulu kok kayak gini ya konten produksinya ya. Pak Ari pun sama, kalau baca tulisan artikel Pak Ari zaman dulu, nih waktu itu aku nulis apa sih kok jelek kayak gini. Nah, tapi itu semua proses ya kan. Jadi yang pertama yang penting nulis saja. Nah yang kedua, kalau waktu menghadapi detox seperti itu, biasanya Pak Ari alihkan ya sama kegiatan lain. Nah yang paling sering itu makan tentu saja ya kan, makan. Atau kalau nggak gitu jalan-jalan nggak jelas ya kan. Terus juga bisa nonton film. Nah nonton film itu juga Pak Ari seneng ya, karena salah satunya jadi mood booster juga untuk kembali menulis. Dan jangan salah, dari film itu juga Pak Ari dapat banyak inspirasi ya. Kemudian juga baca buku juga itu termasuk ya. Jadi kita nggak harus selalu fokus ke nulis. Kalau memang sudah menjumpai kebuntuan misalnya, kita juga bisa alihkan ke berbagai aktivitas lain yang menumbuhkan lagi semangat kita untuk menulis. Itu. Pak Ari ingin coba ikut lagi lomba ya, tetapi lombanya jelas akan berbeda dari lomba-lomba yang Pak Ari ikuti sebelumnya. Sekarang memang kalau ditanya mengenai lomba, fokus Pak Ari tidak lagi menjuarai lomba. Fokus Pak Ari adalah mendorong ya teman-teman Pak Ari sebagai guru ya untuk bisa berprestasi ya, untuk bisa berprestasi. Karena fokus Pak Ari kan sekarang sudah berbeda ya sebagai kepala sekolah. Tetapi Pak Ari memang tetap masih ingin menulis. Nah, cuman menulisnya mungkin tidak untuk perlombaan. Pak Ari itu baru nyadar juga waktu tulisan Pak Ari itu dimuat di koran, ternyata itu Pak Ari punya semacam penulisan username di Facebook. Namanya itu gini anak-anak. Ari want to be columnist. Itu waktu bikin Pak Ari SMA. Gak kebayang Pak Ari akan nulis di koran atau jadi kolumnis. Tapi Pak Ari nulis nama itu di Facebook. Nah waktu sekarang Pak Ari bisa nulis dimuat di koran, itu seneng banget. Yang menunjukkan berarti wah, dulu mungkin masih seperti mimpi di siang bolong ya. Anak SMA pengen nulis di koran, ngasih nama Facebook, Ari want to be columnist. Ya nama-nama alay sih sebenarnya ya kan. Tapi ternyata waktu kuliah, mimpi itu ya, harapan itu, cita-cita itu bisa terwujud. Nah ini kan artinya menunjukkan pentingnya kita bisa bermimpi dan juga mengelola harapan. Begitu. Motivasi terbesar dalam hidupnya Pak Ari ya. Kalau Pak Ari sih menulis ini ya anak-anak ya, menulis sebuah semacam caption ya di bio Pak Ari di Facebook ya. Tulisannya begini, ini dari bahasa Pak Ari sendiri ya. Jadi hidupku itu adalah tentang upaya untuk membuat orang lain bahagia. Nah sebenarnya harapan Pak Ari itu. Jadi kalau itu diturunkan ya, bagaimana cara membuat kita bahagia orang lain ya, berarti kita bisa lakukan dengan sesering mungkin membantu orang lain ya kan, bermanfaat untuk orang lain, bisa menginspirasi orang lain juga ya kan, membuat orang-orang di sekitar kita itu nyaman. Nah itu yang Pak Ari selalu jadikan motivasi. Jadi sudahkah Pak Ari membuat bahagia orang lain hari ini? Misalnya seperti itu. Jadi itu yang selalu jadi motivasi Pak Ari ketika bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Di samping itu Pak Ari juga punya prinsip bahwa setiap orang itu guru dan setiap tempat itu sekolah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Artinya yang jadi motivasi Pak Ari adalah Pak Ari harus selalu belajar. Karena Pak Ari juga punya prinsip mengajar itu berarti belajar kembali. Maka Pak Ari gak boleh berhenti belajar. Apapun kondisinya, apakah Pak Ari jadi guru, jadi kepala sekolah, atau sekalipun besok pensiun, Pak Ari gak akan pernah mau berhenti belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat begitu. Pak Ari itu juga punya salah satu hobi ya di dalam membaca ataupun menonton film. Genrenya itu kalau baca ya baca buku biografi. Terus kalau nonton film berarti nonton film biopik ya, film tentang kisahnya seseorang. Mengapa kok Pak Ari seneng ya dan akhirnya bisa banyak menginspirasi Pak Ari? Karena gini, setiap orang itu pasti punya kisah yang namanya ada di titik turning point, ada di titik balik kehidupannya. Banyak cerita atau kisah ya tentang orang yang awalnya itu gagal tapi bisa bangkit sukses ya kan, dan kisah-kisah lain semacam itu yang selalu membekas dan membuat Pak Ari seneng. Kenapa kok Pak Ari punya kecintaan membaca buku biografi dan nonton film biopik?
Karena mesti di kisah-kisah mereka ya, orang-orang yang Pak Ari lihat ya, yang Pak Ari ambil inspirasinya, mereka pasti pernah menghadapi masalah. Dan mereka cari cara untuk mengatasi masalah itu, terus itu jadi titik balik kehidupan mereka untuk bisa jadi lebih baik. Begitu. Yang pasti ketika Pak Ari pensiun tadi, Pak Ari pertama punya target ingin tetap selalu belajar ya, belajar dari beragam cara ya. Pak Ari ingin tetap jadi up to date ya. Jadi pertambahan usia itu keniscayaan, tetapi kita mau pakai jiwa muda atau jiwa tua itu pilihan, kan gitu. Kalau usia boleh bertambah tua, tapi Pak Ari menolak tua, jiwanya Pak Ari menolak tua, ingin selalu muda. Nah yang berikutnya, Pak Ari punya ekspektasi ya, harapan suatu saat kalau Pak Ari pensiun, Pak Ari duduk ya menikmati hari tua, menonton televisi, Pak Ari bisa lihat nih kalian-kalian ini yang akan jadi generasi penerus bangsa, berprestasi untuk bangsanya, melanjutkan estafet pembangunan bangsa ya, menuju bangsa yang jauh lebih baik. Pak Ari akan sangat senang dan bangga sekali kalau melihat kalian dengan kiprah dan potensi kalian masing-masing ya, ada di berbagai macam profesi yang itu punya kontribusi untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, Pak Ari juga punya planning ya, Pak Ari punya planning juga. Mungkin suatu saat sebelum Pak Ari pensiun, Pak Ari harus bisa bikin buku ya. Pak Ari harus bisa bikin buku, bukunya bukan buku kumpulan artikel ya, bukan buku kumpulan artikel. Pak Ari bisa saja mengumpulkan artikel untuk dibikin buku, tetapi mungkin buku mengenai pengalaman atau kisah hidup seperti itu. Pak Ari ingin coba punya buku itu, tapi Pak Ari sadar untuk bikin buku itu, untuk membuat buku itu, Pak Ari harus banyak menorehkan berbagai pencapaian dan prestasi. Karena nggak mungkin kan kita punya buku ya, bukunya tentang kisah hidup, kita nggak bisa berbagi inspirasi apapun. Nah maka motivasi untuk membuat buku itu yang juga mendorong Pak Ari untuk bisa melakukan banyak hal ya kan, sehingga ke depan kalau Pak Ari pengen nulis buku diri Pak Ari sendiri sudah layak seperti itu.